Selamat datang di mata kuliah perilaku konsumen. Kali ini kita akan membahas tentang riset di dalam perilaku konsumen, khususnya riset kualitatif. Riset kualitatif ini menarik karena tidak banyak pasar atau produsen yang melakukan riset pasar perilaku konsumen ini melalui metode kualitatif. Lebih banyak dilakukan dengan survei atau kuantitatif. Mengapa ini menarik riset pasar ini? Karena produsen itu akan mengetahui tentang apa yang ingin dikumpulkan, apa yang ingin mereka ketahui, apa yang ingin mereka prioritaskan di dalam mengambil keputusan ketika mereka melakukan strategi komunikasi pemasaran. Jenis-jenis sumber penelitian, misalnya kita menemukan ada sumber penelitian primer dan sumber penelitian sekunder. Data primer ini biasanya dikumpulkan organisasi melalui sebuah survei misalnya untuk mengetahui tentang sikap terhadap merek perusahaan. Sedangkan data sekunder itu biasanya diambil dari data dari orang lain atau dari beberapa perusahaan atau bahkan dari instansi pemerintah atau mungkin juga diambil dari fitur surat kabar atau laporan yang dipublikasikan. Ini yang dimaksud dengan jenis sumber data sekunder ya. Jenis penelitian ini seperti kita ketahui terbagi ke dalam dua jenis penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah penelitian kualitatif yang melibatkan eksploratory mendalam dan tidak terstruktur pada kelompok-kelompok kecil individu atau kelompok-kelompok fokus ya. Dan ini biasanya dilakukan melalui sebuah FGD ya, Focus Group Discussion, atau juga bisa dilakukan melalui sebuah cara melalui teknik wawancara secara mendalam untuk melakukan eksplorasi data. Penelitian kualitatif ini kita butuhkan di dalam perilaku konsumen karena akan mengetahui bagaimana perilaku konsumen ini ketika mereka menggunakan, membeli, atau memilih merek tertentu. Ya, dengan penelitian kualitatif ini akan didapatkan secara mendalam tentang berbagai teknik yang perlu dirancang untuk bagaimana misalnya membuat strategi marketing, ya strategi komunikasi pemasaran sehingga bisa mengungkapkan tentang apa yang sebetulnya menjadi motif, menjadi kesadaran, menjadi kebutuhan atau yang menjadi keinginan dari konsumen. Salah satu teknik yang bisa digunakan dalam penelitian kualitatif dalam perilaku konsumen adalah melakukan FGD. Ini bisa dilakukan melalui diskusi dengan kelompok-kelompok terbatas seperti tadi misalnya bisa mengumpulkan dari mulai marketer, kemudian agensi, kemudian sampai pada konsumen pada tingkat konsumen potensial atau bahkan mungkin konsumen yang sudah menjadi pelanggan. Nah, FGD ini sangat penting dilakukan karena bisa mengeksplorasi berbagai gaya hidup misalnya, apa yang terjadi pada konsumen, tentang bagaimana misalnya yang selama ini kita butuhkan tentang bagaimana menjadi sehat, bagaimana menjaga kesegaran, bagaimana menjaga vitalitas berdasarkan pada apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh dan diinginkan oleh konsumen. Konsep penelitian kualitatif ini sangat penting ya karena di dalamnya ini akan membahas tentang bagaimana diskusi kelompok ini terjadi seperti saya katakan tadi bahwa untuk mengidentifikasi ide-ide terbaik yang harus dilakukan oleh pemasar atau marketer untuk membantu mereka menyempurnakan strategi komunikasi pemasaran mereka dengan mengeksplorasi secara lebih mendalam apa yang tadi dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh konsumen. Juga bisa diketahui dari berbagai aspek psikografis, aspek-aspek demografis dari konsumen. Salah satu kasus riset konsumen ini yang pernah dilakukan adalah misalnya tentang
bagaimana mengetahui kalau sekarang ini dengan penggunaan AI kita akan lebih mendalam, lebih mengetahui secara detail apa yang sebetulnya dibutuhkan atau yang sebetulnya diinginkan oleh konsumen, baik konsumen potensial atau mereka yang harus kita berikan strategi komunikasi pemasaran kepada mereka sehingga mereka mau menjadi pelanggan. Ya. Nah, kasus riset pasar ini bisa ketahui dari apa yang pernah dilakukan ini meskipun sudah lama tapi sampai sekarang ini masih digunakan, yaitu pada bagaimana riset yang dilakukan oleh Simon Cowell ya tentang fenomena televisi yang disebut dengan acara The X Factor. Nah, acara ini menjadi ajang bagi Simon untuk mengetahui apa yang menjadi pilihan dari konsumen atau dari pasar, siapa penyanyi yang menjadi pilihannya, siapa penyanyi yang menjadi idolanya, bahkan bisa mengetahui iklan-iklan apa saja yang sebetulnya menjadi top of mind dari acara yang dilakukan di The X Factor ini. Kemudian yang juga harus kita ketahui di dalam riset perilaku konsumen yang berkaitan dengan riset kualitatif, ini yang berkaitan dengan jenis sumber penelitian. Jenis sumber penelitian ini bisa dilakukan misalnya dengan yang disebut dengan penelitian meja tulis. Apa sih sebetulnya yang dimaksudkan dengan penelitian meja tulis ini? Nah, artinya bahwa banyak riset-riset yang dilakukan di perpustakaan atau di kantor karena dengan menggunakan sumber-sumber data penelitian yang sifatnya sekunder. Nah, ini banyak dilakukan sekarang ini apalagi dengan big data yang ada sekarang ini, kemungkinan peluang besar untuk mengetahui sumber data sekunder dari konsumen itu sudah mulai terbuka luas. Sehingga para marketer di era media baru ini atau dengan menggunakan big data ini mereka bisa mengeksplorasi lebih jauh siapa sebetulnya yang menjadi target market, siapa yang menjadi pasar sasaran dari kegiatan-kegiatan pemasaran mereka. Ini yang menurut saya sangat penting. Berikutnya yang juga penting di dalam riset kualitatif perilaku konsumen ini seperti yang dijelaskan di dalam teori-teori media baru atau era digital, yang sangat penting adalah bagaimana kemampuan dari para peneliti atau para marketer ini ya untuk mengetahui secara lebih jauh tentang bagaimana penggunaan tools-tools yang ada di dalam riset kualitatif ini seperti FGD tadi atau misalnya penelitian meja tulis ya yang dilakukan di sebuah tempat tanpa masuk di dalam lingkungan pasar gitu atau dengan menggunakan sumber data sekunder, ini sangat mungkin bisa mengeksplorasi lebih dalam tadi tentang kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Demikian materi riset kualitatif dalam perilaku konsumen, semoga bermanfaat.